Kehidupan Utsman bin Affan. 1. Silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah pada tahun ke-16 setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya pada tahun 576 Masehi di kota Taif. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat. Ia termasuk kabilah Ummah dari suku Quraisy. Utsman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada garis keturunan Abdummanaf bin Qusay. Ayah Utsman adalah Affan bin Abu As, sedangkan ibunya bernama Urwa binti Al-Baidak. 2. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan adalah saudagar atau pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Utsman bin Affan terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Dengan ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, pada usia yang masih muda ia sudah berdagang ke negeri Syam dan Hira. Pada waktu itu negeri Syam masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan Hira adalah jajahan Persia. Dengan pengalaman berdagang, ia memiliki kekayaan dan sahabat yang banyak. 3. Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan hanya mengetahui tentang beberapa pribadi Nabi dari orang lain. Ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kejujuran. Ia juga mengetahui sedikit tentang kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikannya melalui sahabatnya Abu Bakar. Setelah berbicara banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Utsman bin Affan memutuskan masuk Islam. 4. Peran Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Abu Bakar setelah masuk Islam, ia menceritakan keislamannya secara sembunyi-sembunyi kepada Utsman. Banyak para saudagar dan teman kerabat ia yang tertarik dengan Islam, baik dari segi masyarakat Mekah dan Madinah yang disebut As-Sabiqunal Awwalun atau kelompok pemeluk pertama. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100. Masyarakat kafir Quraisy senantiasa mencemooh, menyiksa, menakut-nakuti kaum As-Sabiqunal Awwalun. Walaupun demikian, mereka As-Sabiqunal Awwalun tetap sabar dan tabah mempertahankan iman mereka. Allah menjanjikan balasan bagi mereka dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10-14. Dan orang-orang yang terlebih dahulu melakukan kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang terdahulu memasuki surga di akhirat. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah
berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Utsman bin Affan kemudian menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dinikahkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ruqayyah. Tekanan kaum Quraisy kepada kaum muslimin semakin keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habsyi, termasuk Utsman dan istrinya. Kemudian umat Islam diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Utsman beserta istrinya pun ikut hijrah. Pada masa itu, kota Madinah dilanda musim kering. Kemudian Utsman membeli sumur orang Yahudi. Sumur tersebut dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Ini salah satu sifat pemurah Utsman bin Affan. Saat terjadinya perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut berperang karena istrinya sedang sakit. Ruqayyah meninggal. Tak lama kemudian Utsman bin Affan dinikahkan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum adalah adik Ruqayyah. Para sahabat memandang Utsman bin Affan termasuk orang yang beruntung. Ia menikahi dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjuluki dengan sebutan Dzunnur Aini, yang artinya pemilik dua cahaya. Ummu Kulsum juga meninggal pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan perkawinannya dengan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, Utsman bin Affan selalu terlibat. Utsman bin Affan bukan saja menyumbangkan hartanya untuk perjuangan tersebut. Contohnya saja pada saat perang Tabuk antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, ia menyumbangkan dana yang paling besar. Perang Tabuk terjadi di sebelah barat laut kota Madinah, yaitu di daerah bernama Tabuk. Perang Tabuk terjadi karena pihak kerajaan Romawi ingin menguasai daerah kekuasaan Islam. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi daerah tersebut. Waktu itu musim paceklik dan jarak Madinah ke Tabuk amat jauh, 1000 km. Situasi ini dimanfaatkan orang-orang Yahudi untuk menggagalkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin yang tergoda dengan ajakan rayuan kaum Yahudi. Kaum Yahudi menyebarkan selebaran. Dalam salah satu surat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan situasi tersebut dalam firman-Nya, apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? At-Taubah ayat 81 sampai 82. Dalam keadaan demikian, Utsman bin Affan justru sebaliknya, dia menyumbangkan hartanya. Ia menyumbangkan 1000 dinar dan 100 ekor kuda dan ratusan ekor unta. Kedermawanan ini membuat persiapan kaum muslimin menjadi tidak padam. 5. Utsman menjadi khalifah ketiga. Sebelum wafatnya Umar bin Khattab, ia sempat berwasiat dan mengangkat dewan yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu tugas dewan ini adalah mengangkat khalifah. Dikarenakan Utsman bin Affan umurnya lebih tua di antara keenam sahabat, Abdurrahman bin Auf
menetapkan Utsman menjadi khalifah atas persetujuan semua. Di samping Utsman sebagai salah seorang yang dekat dengan Nabi, ia juga seorang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun yaitu orang yang dermawan. Utsman bin Affan menjadi khalifah dalam usia 70 tahun, tepatnya pada hari Senin akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. 6. Kebijakan Utsman bin Affan sebagai khalifah. A. Membangun Masjid Nabawi di Madinah. Utsman bin Affan merehabilitasi, perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tersebut diperluas dan bangunannya diperindah. Tiang-tiangnya diganti dengan beton, sebagian dinding-dindingnya diukir dengan ukiran-ukiran yang indah. B. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Mengumpulkan dan membukukan Al-Quran merupakan usaha lanjutan dari khalifah sebelumnya. Pada tahun 26 Hijriah, Utsman bin Affan lebih menitik beratkan pada penulisan Al-Quran. Ia membentuk panitia yang diketuai Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga ia adalah salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Sebagai anggota kemudian ditunjuk Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Tim ini kemudian membukukan Al-Quran. Pembukuan tersebut dikenal dengan mushaf atau al-mushaf. Al-mushaf tersebut ditulis sebanyak 5 buah. 4 buah dikirim ke daerah-daerah Islam, 1 disimpan oleh Khalifah Utsman sendiri. Al-mushaf yang dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan kemudian disebut Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. C. Membentuk angkatan laut. Kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan meliputi antara lain Afrika, Mesir, Siprus dan Konstantinopel. Daerah-daerah kekuasaan tersebut dikelilingi oleh laut atas usul Muawiyah atau gubernur Mesir. Khalifah Utsman menyetujui membentuk angkatan laut. Inilah angkatan laut pertama yang dimiliki Islam. D. Perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah kekuasaan kaum muslimin pada masa Khalifah Utsman bin Affan meliputi A. Wilayah Afrika yaitu Barqah, Tripoli Barat dan Nuba. B. Wilayah Asia yaitu Tabaristan, wilayah seberang Sungai Jihun, Hara, Kabul, Turkistan dan Armenia. C. Eropa yaitu Pulau Siprus pada tahun 28 Hijriah atau 648 Masehi. 7. Akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam memilih pejabat yang membantunya memerintah, sebagian besar ialah masih keluarga dekat. Pengawasan terhadap perilaku pejabat kurang sekali mendapat pengawasan. Hal ini mungkin karena usia khalifah yang sudah lanjut usia. Juga ia percaya dengan para pejabat yang masih merupakan keluarga. Banyak keluhan masyarakat yang tidak sampai pada telinganya. Hal ini menjadikannya resah dan protes masyarakat. Puncak keresahan ini adalah terjadinya pemberontakan terhadap khalifah. Pemberontakan ini juga yang menyebabkan meninggalnya Khalifah Utsman pada tahun 35 Hijriah atau 665 Masehi. 8. Meneladani sifat-sifat Utsman bin Affan. Sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Khalifah Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pemalu, 2. Sabar, 3. Dermawan, 4. Saleh, 5.
kasih sayang.